Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib ini bisa bertemu kembali setelah 1 bulan yang lalu karena hat-trick juara. Jadi tetiasa tepat. Kita alhamdulillah bertemu dan mudah-mudahan jadi pertemuan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan dari Allah bagi kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu dalam sadayana, alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Malam ini kita akan lanjutkan bab sabar dan kita akan bahas hadis panjang tentang kisah Ashabul Ukhdud. Mangga Bapak Ibu dibuka kisah Ashabul Ukhdud yang hadis dari Suhaib radhiyallahu anhu. Kependak hadis panjang, halaman hadis nomor 30 katanya. Mangga dipilar hadis nomor ke 30. Kepenak sadayana. An Suhaib, dari Suhaib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasul, karena terbukti malikun, ada seorang raja. Dahulu ada seorang raja. Fiman, di kalangan orang, karena terbukti qablakum, sebelum kalian. Ada raja zaman dulu di kalangan umat sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini kisah umat-umat terdahulu dan Rasulullah mengkisahkannya. Wakana, dan terbukti lahu, bagi raja itu, sahirun, ada seorang penyihir. Raja memiliki seorang penyihir.
Ieu mah di kerajaan dulunya gitu. Jadi raja teh di antara guru spiritual teh penyihir. Ieu mah zaman baheula. Zaman baheula. Ini mah aya kan? Kaaya zaman baheula. Falamma kabira, ketika si penyihir itu telah tua. Qala berkata si penyihir ini lil maliki kepada raja tersebut. Ini qad kabirtu, sesungguhnya aku ini telah tua. Wahai raja, aku sudah tua. Fab'as ilayya gulaman. Fab'as, utuslah ilayya kepadaku gulaman, seorang anak muda. Saya ini sudah tua, gak mungkin terus menyertai. Tolong carikan anak muda terbaik. Gitu. Utus kepadaku, wa'allimuhu sihra. Wa'allimuhu, aku akan mengajarkanhu kepada si anak muda tadi as-sihra, sihir. Jadi kata si penyihirnya, raja aku sudah tua. Ya bahasanya mungkin salilana aya. Teangan nu muda anu pangalusna kirim ka kaula. Ku kaula rek diajari sihir. Jadi ada kaderisasi. Da urang ge moal salilana hiru begitu. Ini cek saha? Ibu cek tukang sihir. Faba'asa ilaihi ghulaman. Faba'asa, lalu si raja itu mengutus ilaihi, kasih tukang sihir, ghulaman, anak muda. Lalu diutuslah, dicari, lalu dapat diutuslah seorang anak muda untuk mendatangi si tukang sihir, yu'allimuhu, agar si tukang sihir tadi mengajari anak muda ini. Wa kana fi tariqihi, dan terbukti fi tariqihi, di jalannya, di jalan dari rumah si pemuda ini ke tempat rumah tukang sihir. Idza salaka, dia melewatinya, rohibun, ada seorang rohib. Di antara rumah si pemuda dengan rumah tukang sihir teh aya rahib. Rahib teh seorang pendeta, seorang ahli ibadah dari kalangan Nasrani. Jadi di tengah-tengahnya aya rahib. Faqa'ada, lalu si pemuda ini duduk ilaihi, di rahib. Jadi samemeh berangkat tepi kasih tukang sihir, si pemuda itu sok nongkrong di rahib. Wasami'a kalamahu, dan pemuda ini mendengar kalamahu, perkataan si rahib. Fa'ajabahu, lalu membuat dia kagum kepada si rahib ini akan ucapannya. Padahal Bapak sekalian, anak muda ini utusan raja, lain jang cicing di rahib, tapi jang diajar ke tukang sihir. Kan di tengah-tengahnya aya rahib. Gitu. Lamun bapak mah rek sakola mampir heula ka warung nah gitu. Akhirna ka sakolana mah jadi telat. Aya nu kitu. Gitu. Ya. Ibu Matara. Lalu menuju sakola kantos gitu Bu. Tuh, ibu mah salehah gitu ya. Bapak sekalian, ada 3 tokoh. Ya. Ini sebelum melanjutkan. Satu, ada tokoh raja. Raja yang dolim, yang ingin mempertahankan kekuasaan, dan diantaranya adalah dengan bantuan tukang sihir. Jadi gambaran pertama ada raja. Yang kedua ada penyihir. Orang yang selama ini membantu si raja untuk mengokohkan. Jadi ketika sudah tua, khawatir, maka dia menginginkan ilmu ini diturunkan lalu membantu si raja kembali. Yang ketiga ada anak muda gulam.
Jadi di awal kisah ini si anak muda ini dia utusan raja untuk belajar sihir, tetapi ya seperti itulah Allah skenario-nya untuk menyiapkan hidayah di tengah jalan ada rahim. Sehingga sebelum datang ke tukang sihir, akhirnya ada dia mampir. Oh, yang ada 4 tokoh ya, dan tokoh yang keempat ada rahib, ahli ibadah, ahli tauhid, yang saat itu masih memegang teguh agama akidah yang benar. Baik Bapak sekalian, kita sedikit-sedikit biasanya gitu. Dari kisah ini sedikit-sedikit. Yang pertama hikmah ya dari kisah ini, ternyata hidayah itu bisa datang dari arah yang tidak diduga-duga dan dari tempat yang dianggap biasa. Nanti kan si pemuda ini dapat hidayah. Tujuannya ke tukang sihir, cuma nongkrong, duduk, jeung si rahib, kagum. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih hidayah ke pemuda ini lewat pertemuan yang tidak diduga-duga. Karena tugas utama nama lain kasih rahib, tapi diajar ke tukang sihir. Nah, kita pun seperti itu. Kita tidak tahu, bisa jadi kita nasihati tidak dapat. Tapi bisa jadi lagi di jalan, lihat kejadian, dia kemudian teringat dan dapat hidayah. Jadi suka-suka Allah. Jadi kadang sesuatu yang didesain oleh kita berusaha untuk mendapatkan hidayah, kadang tidak. Tapi kadang yang dianggap sepele, tidak disangka-sangka, justru itu menjadi jalan hidayah. Gitu. Yang kedua Bapak sekalian, kita belajar bahwa ilmu yang benar datang dari Allah itu, kalau hati masih bersih, itu bakal nyambung. Kalau hatinya, fitrahnya masih terjaga. Si anak muda ini disuruh sihir, belajar. Ya sihir ini termasuk yang diharamkan. Fitrahnya yang masih terjaga, yang membuat dia akhirnya lebih terkagum-kagum kepada perkataan ahli ibadah, ahli tauhid daripada kepada ahli sihir. Padahal si tukang sihir ini berada di lingkungan istana dan menjadi pembantu raja. Jadi kalau fitrahnya belum terganggu, hatinya belum terkontaminasi oleh maksiat yang banyak, yakin bakal lebih nyambung dengan cahaya Allah daripada kegelapan datang dari setan. Dan ini yang terjadi di si pemuda. Yang berikutnya Bapak sekalian, kita juga harus belajar oleh tukang sihir. Tukang sihir WG, dia sangat memperhatikan kaderisasi ke depan dan muasalila nahiru. Apalagi kita yang berada di dakwah Islam. Apalagi kita yang sedang beribadah kepada Allah, yang menginginkan Allah diibadahi sampai akhir zaman. Maka entong enak-enakan penting mah uing bisa ibadah baik, budak mah baik generasi berikutnya mah lain urusan orang. Enggak. Karena kita diingatkan waliyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dzi'afa. Sing sieun urang masih bisa ibadah, kumaha ti keturunan urang. Urang nu karolot masih dari yuk di masjid, kumaha engke lamun pamoden ayeuna geus teu barisa ka masjid. Begitu. Ya, punten Ibu tong eleh ku tukang sihirnya, tukang sihir wae ge nu ngaji ilmu setan. Perhatian tuh ke generasi muda. Manya orang nu keur ngaji ilmu Allah. Jang ibadah ke Allah, jang ngokohkeun agama Allah. Orang senang-senangan ngaji, tapi kita tidak memperhatikan generasi yang akan datang. Insyaallah ya, di dia madrasah aya murangkali saroleh soleha. Jadi insyaallah orang pupus aya nu ngarajengkeun. Tapi kedah ari hati-hati mah. Itu. Yang keempat, Bapak sekalian, memang rada bahaya. Ya, lamun agama hanya dipakai untuk kekuasaan. Di balik kudu nama kekuasaan jang negakeun
agama, lain agama dipakai sarana supaya bisa memiliki kekuasaan. Memang yang paling mudah itu agama. Yang paling mudah menyentuh orang itu agama. Gitu. Maka bahaya lamun agama dijual yang kekuasaan. Padahal kudu membalikkan. Ketika Allah beri kekuasaan, justru jangan negakeun agama. Halo? Ayat anu pakai dalil-dalil kampanye ge. Pakai Qur'ana, pakai hadisna begitu. Ya, lain di orang lain. Nah, sinetron. Ya. Jadi aduh, naudzubillah. Fala tashtaru bi ayati samanan qalila. Baik, Pak, kita lanjutkan. Fakana idza atas-sahir marra birrahim wa qa'ada ilaihi. Fakana terbukti si pemuda ini idza ata apabila mendatangi, idza ata apabila pergi as-sahira ke tukang sihir, marra pemuda ini melewati birrahim ka rahib. Wa qa'ada dan dia duduk si pemuda teh ilaihi pada rahib. Jadi setiap kali si pemuda berangkat ke tukang sihir, si pemuda lewat ke rahib dan dia nongkrong heula jeung rahib. Terus saya dengerin gitu. Ya. Faida ata as-sahir darabahu. Kemudian jika datang dia ke tukang sihir, darabahu si tukang sihir teh memukul dia. Kunaon? Da telat tuh. Nongkrong heula. Kuduna jam 7 geus asup ya kalaka di warung heula. Nongkrong heula. Ya. Pasaka dzalika ila rahib, lalu dia mengadu. Zalika hal tersebut setiap datang ke rahib ditenggel. Ngadulah ke rahib. Setiap datang ke tukang sihir sok ditenggel. Lalu mengadu, ngeluh. Dia mengeluh ila rahib kepada rahib. Dan berkata si rahib, faqala idza khasita as-sahir fakul habasani ahli. Kieu artinya lamun sieun ku tukang sihir. Idza khasita jika engkau takut as-sahira kepada tukang sihir, kepada penyihir, fakul katakan oleh engkau habasani ahli. Habasani telah menahan kepadaku ahli keluargaku. Bejakeun lamun telat datang teh, maaf, saya ada keperluan keluarga. Ibuku harus dibantu dulu begitu gitu ya. Ya cek rahim gitu. Lalu wa idza khasita ahlaka, dan jika engkau takut ahlaka kepada keluargamu, fakul habasani as-sahir. Kan akhirnya teh rek berangkat cicing heula, rek balik ge cicing heula, ka tukang sihir jadi telat, datang ka imah ge jadi telat. Kan lamun telat ka tukang sihir bejakeun. Saya ya urusan ala keluarga gitu. Saya ngebantuan ke keluarga. Nah, engke lamun sieun ku keluarga pada datang telat bejakeun. Saya tertahan sama penyihir. Pelajaranna ini mah ya tambahan gitu. Gitu ya. Nah, baik Bapak sekalian. Ya kan ngebohong ke? Halo? Ngebohong. Tapi dalam posisi yang seperti ini Bapak sekalian, boleh berbohong dalam peperangan dan sejenisnya ketika ingin menyelamatkan diri dari ancaman. Begitu. Ya, kan menuju perang mah boleh bohong. Entak teu kenging lamun urang tertawan contohna teh. Urang teh katewak. Terus orang teh ditanya, "Di mana babaturan?" Urang mana ngabohong? Saya tidak tahu, padahal apa? Itu boleh karena peperangan mah tipuan. Ulah kieu bareng katewak, di mana babaturan? Jadi itu nyaruput kan gitu ya. Enggak boleh. Ya, apalagi yang boleh bohong? Boleh suami bohong ke istri untuk membahagiakan istrinya? Gimana Pak masakan teh? Enak sekali gitu. Bukan nyebut Pak. Cek Bapak teh, ini spesial. Sini geura Bu, uang cobaan. Uang ngulangi masa-masa baheula geuningannya, uang sepiring berdua.
Ternyata dirasaan ku ibu langsung ngumpulileup matana teh gitu. Da pangset teuing. Tapi kata suaminya, Pak, spesial gitu ya. Padahal lain pangset itulah, pangsit gitu ya. Baik, Bapak sekalian. Berikutnya Bapak sekalian ya. Tos. Nah, ini kisah perjalanannya begitu. Jadi pelajarannya memang boleh dalam kondisi terancam. Ya. Bahkan dulu ada sahabat Ammar bin Yasir. Ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Gitu ya. Berbohong menyembunyikan. Kita lanjutkan. Fabainama huwa ala dzalik, maka ketika ia berada dalam keadaan demikian, tiap hari berangkat lalu pulang. Id ata ala dabbatin azimatin, tiba-tiba ini lagi perjalanan, tiba-tiba mendatangi menjumpai ala dabbatin azimah, seekor binatang yang besar. Menurut Imam At-Tirmidzi dan sebagian ulama, binatang itu singa. Jadi suatu hari di perjalanan itu ada singa. Di perjalanan yang biasa dia lewati. Qad habasat an-nas, singa ini telah menghalangi manusia, telah menghalangi. Karena ya gara-gara aya singa, jalmi teu wantun ngalewat. Begitu, da teu tiasa punten gitu ya. Cek singa teh mangga kan teu tiasa gitu. Akhirnya orang-orang tidak bisa lewat karena ada singa tadi. Lalu si pemuda ini berkata, faqala al-yauma a'lam. Faqala, pemuda ini berkata, al-yauma, hari ini, a'lamu, aku akan mengetahui. As-sahiru afdal am ar-rahibu afdal. Ya, apakah si penyihir yang lebih utama, yang benar, atau si rahib yang lebih utama, yang benar itu. Karena kan aya nama ilmuna aya dua, iya. Aya ilmu ti si rahib karena sok diuk di rahib. Aya ilmu ti penyihir anu diajarkeun sengaja jadi utusan raja yang diajar sihir. Maka ketika ada singa yang menghalangi jalan orang-orang, kata si pemuda ini, hari ini aku akan mengetahui siapa yang benar, si penyihirkah, ilmu penyihirkah, atau rahibkah. Fa akhadha hajaron, lalu si pemuda ini mengambil hajar, batu. Dia mengambil batu, faqala, dan berkata si pemuda ini, Allahumma in kana amru rahib ahab ilaik min amri sahir faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, jika terbukti ajaran si rahib lebih engkau cintai min amri sahir, daripada urusan, daripada ajaran si penyihir, faqtul, maka bunuhlah hadhihi dabbah, si binatang ini, hatta yamdiyan nas, agar manusia bisa lewat. Jadi pembuktian ya ilmu geus aya dua. Ya Allah, jika ilmu si rahib lebih engkau cintai daripada ilmu si penyihir, maka bunuhlah si singa ini, dilempar biar manusia bisa lewat. Ini subhanallah Pak. Jadi ada keinginan memberi manfaat, memberi aman, memberi nyaman, memberi manfaat ke orang lain. Karena orang-orang terhalang. Lalu menginginkan orang bisa aman lewat, orang bisa nyaman lewat. Sehingga ngabunuh nate lain rek gagaya, bukan hanya sebatas ujian, tapi ada nilai yang lebih. Apa? Manfaat bagi orang banyak. Tak orang ge kedah nama kitu, tong mikir sauingeun. Tapi ketika yang dilakukan itu semakin banyak yang merasakan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Faromaha, lalu si pemuda itu melemparkan dabah tadi dengan hajar, faqatalaha, lalu dia membunuhnya. Jadi akhirnya membunuh, famadun nas, lalu manusia bisa lewat. Jadi santos ngomong, ya Allah, lamun ajaran si rahib lebih engkau cintai
daripada si penyihir bunuh. Dan ternyata dilempar si singa tadi mati sehingga orang-orang bisa lewat. Bapak Ibu sekalian, ini penegasan bahwa karomah itu ada. Ya, karomah itu ada. Dia berdoa kepada Allah, lalu Allah kabulkan. Batu ngabunuh singa, ini bukan hal yang biasa. Ya, kira-kira lamun Bapak ngambil batu dilemparkan ke singa, mau? Tapi doanya faktul. Gitu. Ayah malah jadi mudah. Gitu ya. Kadang ada orang atau percaya, karomah teh kamu ini mah zaman modern. Enggak. Ada. Ya. Apakah masih ada wali-wali Allah itu? Ada. Tong neangan. Mendingan orang berusaha untuk jadi kekasih Allah. Tapi tong ngaku-ngaku oge. Ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saha wali Allah teh alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman, mereka yang bertakwa. Dan ini terus berjalan. Gitu ya. Kan aya jalmi untuk percaya naon karomah. Aya jalmi untuk percaya naon wali Allah. Aya ge wali kukun. Gitu ya. Ada gitu ya. Cuma Bapak Ibu hiji tong hayang karomah itu yang bagian Allah. Kurang masing istiqomah. Tong neangan karomah. Kurang masing bisa istiqomah. Begitu. Karomah mah bagian Allah. Jadi hadis ini bagian dari karomah. Karena secara kebiasaan nggak mungkin batu dilempar singa jadi pae. Begitu. Ya, baik. Dan ini kalau dikisah secara keseluruhan, ini sudah mulai titik awal karomah dan pertolongan Allah kepada pemuda ini. Jadi pemuda ini memiliki karomah yang Allah berikan. Ya. Dan karomah itu hasil di mana? Hasil ti iman jeung hasil tina takwa. Gitu. Ngan titip ya, tong ibadah, tong iman takwa, hayang karomah itu aja. Ya. Iman takwa sing istiqomah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Adapun karomah milik Allah, Allah kasih kepada siapapun yang Allah kehendaki. Gitu ya. Baik. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Fa'ata ar-rahib. Lalu datanglah dia ke rahib. Fa'akhbaruhu. Kemudian dia menceritakan, memberitahukan. Tadi ada kejadian. Jadi apa kejadian yang dialami? Diberitakan ke si rahib. Apa kata rahib? Faqala lahu rahib. Faqala berkatalah kepada pemuda ini ar-rahibu rahib. Ai bunayya. Ai bunayya. Bunayya itu bentuk tasgir sebagai ungkapan kasih sayang. Dari ibnu. Ya, ibni. Wahai anakku. Ya bunayya. Ai bunayya. Jadi menunjukkan kasih sayang. Wahai anakku. Antal yaum afdalu minni. Engkau hari ini lebih utama daripada aku. Ya, saha guruna rahib. Tapi cek guruna, engkau hari ini lebih utama daripada aku. Ini penjelasannya. Rahib bukan sedang merendahkan diri berlebihan, tidak. Justru Allah menampakkan karomah dan tanda penerimaannya kepada anak muda ini yang belum tampak pada diri rahib. Karena bisa jadi, Pak, orang nu ngajarkeun, tapi justru murid orang anu menang karomahna. Gitu. Jadi rahib nu ngajarkeun, rahib macan menang, tapi di budak ieu nu diajarkeun ku Allah geus didikeun. Maka dia mengatakan antal yaum afdalu minni. Dan secara adab
lamun jadi murid secara lahiriah bisa jadi lebih luhur, tapi hakikat nama tong poho karena purwadaksi. Da urang bisa kieu ge gara-gara aya guru gitu. Dan bisa jadi guru nama anggar wae masih kan di masjid leutik ari murid nama geus abang-abangan ka luar negeri. Mungkin guru nama istiqomah wae ya alif ba tasa. Murid nama geus ngabuka kitab-kitab gede. Jamaahna geus loba. Padahal guru nama istiqomah wae budak kampung limaan geuningan. Mungkin gitu? Mungkin gitu. Jadi pernyataan si Rahim G ini menunjukkan ketawaduan ulama-ulama dulu begitu. Imam Malik ke Imam Asy-Syafi'i kan begitu, sudah jeung lanjutkan bahkan dibere jang biaya gitu. Jadi tong dugi ka kieu geus tamat tong ngaji ka batur. Oh, bahaya tuh. Gitu ya. Ini luar biasa sekalian ya. Bagaimana Rahib ini mengakui kelebihan yang Allah berikan kepada anak didiknya. Ini bentuk ketawaduan, gitu ya. Dan bisi orang di posisi sebagai murid, adabnya tetap gitu. Bahwa kebaikan yang hari ini kita dapatkan, pasti ada investasi guru kita yang telah mengajarkan. Meskipun secara lahiriah bisa jadi muridnya lebih unggul, lebih tinggi daripada guru. Nah, terus gitu mungkin tuh hari murid guru nama itu boga pesantren muridnya jadi boga pesantren mungkin gitu ya. Kade tong non bahasana teh lupa kacang telah ada kulitnya gitu ya. Qad balagha min amrika ma ara. Sungguh telah sampai min amrika dari urusanmu ma sesuatu aro yang aku lihat. Sungguh telah sampai pada dirimu sesuatu keadaan yang aku lihat. Maksudnya bahwa ini basyirah ya, ketersingkapan seorang guru yang ikhlas. Nah, sehingga dia melihat bahwa Allah telah memberikan kedudukan dan pertolongan khusus nih kasih anak muda ini karena firasat dia sebagai guru yang ikhlas. Ya bisa jadi dia pun bagian dari kekasih Allah yang diberi murid yang menjadi kekasih Allah pula. Karena kekasih Allah memang Bapak sekalian bertingkat-tingkat. Ya, aya level-levelnya. Wali Allah itu ya sakumaha urang. Tergantung amalan-amalan yang dikerjakan. Maka ini bentuk pengakuan dari gurunya. Tapi di bejaan ku guruna, iya ya hebatnya guru-guru baheula teh Pak. Lemah ikhlas, terjaga amal-amalna sehingga firasatna tajam, hatinya tersingkap gitu. Seperti mengetahui apa yang akan terjadi. Saya masih ingat Pak, kisah pun Bapak gitunya. Ketika keresep bisnis ku guru teh ku aki ajengan Manonjaya lamun cicing dia ngurus santri bisa hirup teh taruh we dibere umur ku Allah 63 tahun karena Bapak keresep-resepna bisnis ya da ngirim kiriman lauk teh lain kintalan geus tonan baheula kana lauk cek aki teh Kyai Haji Khairapandi lamun ku Allah we dibere umur sana 60 tahun bisa dahar mah lamun cicing ngurus santri. Setelah dia menceritakan mimpinya, dia menceritakan mimpi abah santos itu lamun ku Allah dibere umur 63 tahun kira-kira bisa hidup mah insyaallah nyeun pono puting dipanggil isuk nyeun pono saya ceritakan bahasa lamun ku Allah diberi umur 63 tahun dan Bapak meninggal 63 tahun
Gitu Pak. Ya, pun Bapak pupus tanggal 12 Zulhijjah di Mekah, itu usia 63 tahun. Itu ulama-ulama dulu teh. Ya, luar biasa. Seperti tersingkap, terbuka, sehingga seperti apa yang bakal terjadi. Nah, iya dia ngomongnya gitu. Wa innaka satu betala, sesungguhnya engkau bakal diuji. Hari ini engkau lebih unggul daripada aku, tapi engkau bakal diuji. Ya, nah ini luar biasa. Jadi firasat yang tajam, hati yang bersih, seakan ku Allah diberi beja. Ini yang akan terjadi dengan anak didiknya. Ya, kan fa ini talaita fala tadulla alayya. Jika engkau diuji, fala tadulla alayya. Kau jangan menunjukkan aku. Kayak kamu bakal diuji berat. Ngan kalau kamu lagi diuji, tong bebeja, tong ngabejakeun saya. Gitu. Nah, Bapak sekalian, rahib ini lain sieun. Kita mau bawa saya ya kan gitu. Enggak, bukan takut. Kenapa? Karena dia penjaga dakwah, dia penjaga akidah, dia yang selama ini menyampaikan keimanan. Kalau dia diuji, lalu siapa nanti akan berdakwah itu? Jadi bahasa teken lah saya bagian di tukang ngurus melalui tikwe supaya dakwah tetap jalan. Kan ada ulama-ulama yang tidak nampak di dunia, dia tidak punya kemasyhuran secara dunia, tapi bisa jadi di langit itu banyak disebut-sebut sama malaikat. Allah dina TV, Allah dina YouTube. Tapi bisa jadi dia banyak diceritakan oleh para malaikat. Jadi aya ulama nu populer, selebritis, tapi aya ulama-ulama langit, nu arapaleun. Begitu. Muridnya bisa jadi henteu loba saeutik, tapi tinu saeutik ieu teh ngabogaan murid ribuan contohna teh. Begitu. Mata engke lamun kamu diuji, adanya tong bebeja. Tong ngabejakeun saya. Ya, bukan karena takut mati, tetapi untuk menjaga keberlangsungan dakwah yang dia laksanakan. Ya, agar masih ada orang yang mengajarkan tauhid apabila muridnya tertangkap. Ini merupakan bagian dari pentingnya strategi di saat dakwah. Jadi lamun ayeuna muridna geus katewak, terus engke guruna katewak, terus engke saha atuh nu ngalanjutkeun. Begitu. Ya, jadi Bapak sekalian, kumaha ya kakara encannya? Can anggeus. Tos bisa. Ah, saeutik dewe Pak nya, yes. Baik teu tamat ge. Ya, yang penting mah geus hat trick gitu. Wa kanal gulam, nah ini di antara karomah-karomah yang Allah berikan ke si gulam. Wa kana terbukti al gulamu gulam ini yubri'u al akmah wal abras. Dia bisa menyembuhkan al akmah, buta. Buta yang sejak lahir. Lain buta karena sesuatu yang terjadi, tapi sejak lahir dia buta, lalu kemudian ku pemuda ini bisa disembuhkan. Wal abras, penyakit kusta. Wa yudawin nas min sairil adwa, dan dia bisa mengobati manusia min sairil adwa, dari berbagai penyakit. Ini diantara karomahnya. Jadi karomah nanti selain tadi bisa membuka manfaat bagi orang ketika ada hewan yang menghalangi, ternyata diantaranya dia bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak disembuhkan. Baik Bapak sekalian, kita baru sampai sini ya. Angkatnya bakal kakupingan wae ku pejabat istana. Biasanya bagi kadieula ceritanya can anggeus, insyaallah nanti kita lanjutkan di 2 minggu yang akan datang. Oke, ceritanya lebih ramai Bu, ini mah kakara mukodimah. Jadi lamun teu hadir teh rugi. Gitu. Ini baru mukodimah, ini baru menceritakan. Sedangkan nanti kejadian-kejadian ujiannya seperti apa, lalu endingnya seperti apa, sampai akhirnya berbondong-bondong masuk Islam, insya Allah nanti kita akan bahas di 2 minggu yang akan datang.
sing sarehat sadayana, panjang umur, jembar rezeki. Insyaallah kita ketemu lagi ya. Tenang, malah ya konvoy versi day. Aman, aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.